Bapak-bapak dan adik-adik semuanya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kegiatan kita di malam yang terakhir ini, yaitu Khatmil Quran 30 juz secara muqaddamah dan 2 sesi, 2 kali khatam, insyaallah. Semuanya menjadi amal soleh kita semuanya yang insya Allah akan memperberat timbangan amal kebaikan kita di mizannya Allah. Amin Allahumma amin. Bapak dan adik sekalian yang dirahmati Allah, jadwal hari ini mestinya ada diskusi tentang memudarnya nilai-nilai ketakwaan dan menimbulkan ketidakjujuran dalam kehidupan kita. Namun saat ini pembawa acaranya atau bosnya atau pematerinya ini dua-duanya nggak ada. Nah, kita ya istirahat gitu aja lah, kita santai aja, istirahat. Ya nanti kalau datang ya dimulai, kalau enggak ya istirahat saja. Oke, ngaten nggih? Nggih, matur nuwun, silakan untuk istirahat sambil silaturahmi, latihan pijet, brak-brak, slak-plak-plek. Atau yang lainnya monggo silakan untuk malam-malam yang ini kita akrab-akrabkan. Ya, anak-anak semuanya, Ustaz, ini anak-anak berhenti dulu jagongan ya. Tadi saya beberapa saat jagongan di sana dengan anak-anak ya, dengan adik-adik semuanya. Saya ingin sedikit aja sharing ya, cerita. Mungkin walaupun mungkin manfaatnya bisa diambil walaupun mungkin sedikit ya, karena saya bukan ustadz, saya hanya menyertai ustadz gitu ya. Jadi dikira ustadz padahal saya hanya penyerta ustadz saja. Di mana-mana ustadz ada, insya Allah saya ada. Karena apa? Nyuting ya Pak ya? Nyuting gitu ya. Tadi saya bercerita di luar itu tentang suatu daerah yang namanya Ambon ya. Ya Ambon, nanti cerita yang lucu-lucu ya tadi ya. Nah sekarang begini, kira-kira ya adik-adik tahu nggak ini ya, adik santri tahu nggak kira-kira ini ayah ini atau kakak atau ayah atau mas kalau di sini ya, ini kira-kira kerjaannya apa saya? Siapa bisa nebak? Ya betul. Ada lagi siapa? Fotografer, apalagi? Wartawan, apalagi? Iya betul, namanya ustadznya. Betul, ya. Kira-kira ya, untuk sekolah, kira-kira ini bapak ini sekolahnya apa kira-kira? Umum. Guru, terus apa lagi? Pendidikan. Pengajar ya, boleh, waduh baik ya. Apalagi? Ya? Apa? Ya. Ini perkenalan aja. Ini namanya, coba disimak ya. Nama saya adalah pekerjaan saya. Nama saya adalah pekerjaan saya. Coba ya diperhatikan ya. Saya itu di rumah ada usaha. Itu tadi bener usaha. Mendirikan usaha foto terkenal indahnya. Nama saya itu. Sudah paham? Nah, mendirikan usaha foto terkenal indahnya. Apa ya? Betul, iya betul ya. Jadi saya dipanggil di sini tertulis Pak Mufti. Tapi kalau di kampung bukan itu namanya. Karena kita di Jawa namanya pakai K. Jadi Mukti gitu ya. Mukti itu orang yang enak gitu ya. Nah, gitu ya. Oke, nah ini Pak Ustadz udah datang nih. Mukti itu orang apa tadi? Oh, yang enak. Orang enak. Iya. Mukti soalnya orang enak. Mukti. Ya betul. Enak itu berarti orang yang sudah berhasil ya Lor ya. Ya kira-kira begitu. Nah, kalau ceritanya saya dulu itu sebenarnya sekolahnya agak tidak begitu sinkron dengan kemauan. Nah, saya dulu sekolahnya tuh SMA. SMA saya di sebelah utara sana, SMA Negeri 2. Saya di sini ikut Pak D di situ.
di Baron sini, jadi depannya IPHI. Jadi saya kenal IPHI itu sejak SMA, seperti ini tadi, ya teman-teman ini tadi kelas 1 SMA, saya sudah kenal ini IPHI. Gedungnya ya kayak gini nih, nggak berubah, sampai sekarang nggak berubah, betulnya seperti ini. Jadi menjadi suatu yang barokah buat saya karena saya melihat, kemudian saya sekarang ada di dalamnya. Setelah SMA, saya sekolah, kuliah, jadi guru. Tadi betul itu, betul jadi guru. Tapi kenyataannya saya tidak jadi guru. Ya, karena apa? Ketika waktu SMA dulu saya sukanya cuma bermain, dulan, pergi-pergi, touring, apalagi ya, dari gunung gitu ya. Nah, sehingga camping, hiking ya, sehingga saya bukan dulan itu. Tetapi saat itu ada namanya foto. Saya dengan teman-teman ada yang punya foto, kamera foto menjadi itu. Setiap kali saya berlima piknik ataupun dulan, yang moto 5 orang itu bagus semua. Yang satu misalnya ini Pak Ustadz ya Nasir, kalau motret itu jelas, tapi kepelintas kepalanya, misalnya gitu loh. Iya jelas, tapi kepelintas kepalanya gitu loh. Nah, kemudian yang lain lagi ya, misalnya ini Pak Dedi ya, motret kelihatan semuanya, kaki sama tangan semuanya kelihatan badannya, tapi apa? Horeg itu bergetar ya, jadi blur karena naik motor karo gojek ya, cret gitu kan. Nah itu tiba-tiba saya itu di salah satu di antaranya kayak yang motret yang paling bagus. Nah gitu. Karena bagus, ada di antara teman-temannya bapak ini ya, itu ada acara pengajian. Ayo. Nah kalau dulu ya panggil ya Mas Mukti, ini dipoto, ada pengajian di rumahnya. Kemudian saya dipinjami kamera, diberikan film. Dulu pakai film kalau motret, nggak seperti sekarang ya. Dulu harus usahanya keras. Filmnya harus beli. Isinya 40 gambar, harus jadi semua. Iya, 40 gambar. Satu roll isinya 40 gambar yang jadi KB. Kalau nggak jadi, ke pokok yang inti adalah 36 gambar. Nah gitu. Setelah itu kenapa? Saya kemudian diajak teman-teman semua, setiap ada acara, ada kakaknya jadi nikah, diajak. Nah, saya tapi belum punya pendapatan, hanya bantu aja. Lama-lama dari agen yang tempat saya nyetak foto itu dihitung dulu sebagai orang jual biasa, sekarang sebagai agen saya. Jadi, ya, siapa santri yang hidupin kompor? Iya. Nah, kemudian saya dapat untung dari agen itu. Kalau di sini di Lamliati ada ya cetak foto sekarang ya. Itu jadi saya dapat keuntungan per lembar, dari sana berapa persen gitu. Nah, dari itulah kemudian saya menikmati duit dari teman-teman yang nyuruh motret gitu. Hari berganti gitu. Kemudian banyak tetangga, aku cetak foto Mas 46, ini cetak foto 34, loh. Banyak yang cetak, saya bingung lagi. Nanti keliru, maka menjadi administrasi, ditulis ada pembukuan. Jadi saya mengenal pembukuan dan itu berlangsung lama, jadilah suatu pekerjaan bagi diri saya. Walaupun saya belum bekerja, masih kuliah itu saat itu. Nah, karena semakin rame, saya tiap hari ada pekerjaan itu, saya lupa bahwa saya itu kuliah ngajar seharusnya ya, nggak jadi guru, tapi saya lupa nggak jadi guru, jadi yo nggak ngajar sampai sekarang, jadi terlanjur ijazahnya nggak kepake gitu. Ya pokoknya ngajar gitu aja Pak, jangan detail-detail. Wong ora kanggo, artinya saya tidak menjadi guru gitu ya. Namun beliau ini termasuk reporter IPHI aja. Nah, dilanjutkan ya. Namun dari menjadi guru tidak masalah bagi diri saya, karena itu suatu bentuk ilmu itu adalah sebuah senjata. Ya, gitu kan. Kemudian karena saya mungkin untuk acara cetak foto ataupun event-event kan tidak setiap hari ya, terkadang longgar. Nah, saya longgar, saya kemudian kursus bengkel sepeda motor di BLKI. BLKI sebelah mana ya? Sini ya.
di sini. Nah, namanya sekarang masih BLKI apa ganti nggih? Masih nggih Pak nggih? BLKI, Balai Latihan Kerja Indonesia. Jurusan apa? Montir sepeda motor. Sudah lulus. Jadi saya lulusan untuk montir sepeda motor. Nah, gitu. Rampung ya, banyak teman-teman yang jadi montir. Oke, setelah itu saya di rumah kemudian kenal tetangga menjadi memiliki istri. Istri itu berarti berjodoh ya kan? Punya istri. Setelah punya istri, pekerjaannya apa? Karena saya tukang foto, kemudian istri tidak ada pekerjaan, bikin konveksi. Nah, saya bersama istri mengerjakan konveksi, tetapi pekerjaan lama saya itu tetap jadi tukang foto, tetap, hanya bengkelnya enggak. Nah, jadi terus di rumah itu membuat konveksi, ngambil. Jadi kita enggak produksi dari awal, tapi ngambil teman-teman yang bikin baju, Pak pinjem satu kodi saya jadikan. Nah, kemudian jadi baju di store itu, jadi dapat duit juga gitu ya. Oke, hari berlalu terus-terusan. Saya sebagai seorang yang punya hobinya juga dagang, maka saya menyewa toko. Jualnya apa kalau jenengan tahu? Bukan, saya jual kosmetik. Loh, aneh toh. Jadi saya mengenal istilah-istilah dari dunia kosmetik. Misalnya apa itu pelembab, gitu. Maskara, gitu. Tapi itu ada. Oke, kemudian apa namanya merek-merek ya yang ada. Nah itu kita tahu. Nah lama kelamaan proses fotografer itu ramai menjadi seluruh lingkungan tahu ada teknologi saat itu namanya VCD. VCD tahu nggak ya VCD? Nah, kaset. Zaman dahulu orang kalau pernikahan dipotret hasilnya berupa klis dan album foto dulu ya. Kemudian keluar ada namanya video syuting, itu hasilnya berupa kaset saja. Namanya kasetnya saat yang ternama itu beta dan VHS. Nah itu syuting. Jadi seperti wartawan dulu, karena saya sering event-event besar, maka saya kenal wartawan dulu namanya LaTV yang sekarang jadi TV One, itu sangat dekat dengan saya, sehingga kerjasama kalau event beritanya bareng, saya ngambil gambar yang sebelah barat, dia yang sebelah timur, sana yang balai kota, yang sana acara di sebuah event besar. Dengan demikian semakin ramai, kita dikenal banyak orang, jadi kru video syuting saya. Jadi dulu foto terus kemudian masuk ke dunia video syuting ketika ada VCD itu. Banyak transfer dari kaset menjadi VCD. Nah, kemudian rame, alhamdulillah uang itu dikumpulkan istri bisa untuk berangkat haji, yang menjadi penyebab saya bertemu dengan adik-adik semuanya, gitu ya. Nah, itu ceritanya begitu itu. Jadi alhamdulillah Allah itu akan memberikan tempat terbaik bagi kita selama kita bersyukur. Bersyukur itu apa? Bekerja dengan sungguh-sungguh, apapun yang dipegang. Ketika Pak Mukti itu jadi seorang penjahit, menjahitnya ya yang rapi, setorannya ajak waktunya, bisa dipercaya oleh pemasok yang masuk bahan. Nah itu yang terpenting. Saya ketika menjalani kehidupan menemukan satu moto yang menurut saya paling bagus. Hidup itu bagaikan naik sepeda. Ya, naik sepeda. Sudah pernah lihat sepeda? Sepeda ontel tahu? Nah, dari titik A ke titik B. Kalau kamu semuanya sepedaan dari ujung barat ke ujung timur ngebut banter, itu di tengah jalan ketika sampai di tengah ini, tengah antara titik A sampai B, di tengah ini tidak diontel, tidak digenjot, bisa sampai di ujung sebelah sana enggak? Bisa. Kenapa bisa? Orang dituntun, wis blandang, mas banter. Tadi kamu udah kenceng ya, terus lepas setang ya, sampai di sana nggak usah dipancal, kakinya nyampe. Nah, hidup itu ya begitu. Jadi kamu kalau sekarang bekerja keras apapun juga,
besok di pertengahan usia habis ke sana nggak usah kerja, nggak usah. Sebabnya sepedanya udah jalan sendiri karena kamu ngebut, betul nggak? Nah, kecuali sebaliknya, kalau kamu nyantai sepedanya ser sampai di tengah jalan mau ke sana mandek, bisa jalan sampai ujung nggak bisa. Karena apa? Sir nyuruh saya. Nasir. Nah, jadi kehidupan itu saya punya tema seperti itu juga. Jadi kalau kamu ngebut, bekerja keras sekarang, bahasa yang lain kamu mengumpulkan aset, maka kamu besok ketika sudah usia 40 kesana nggak perlu bekerja, nggak perlu. Karena apa? Asetnya udah jalan. Kebetulan Pak Mutiti punya rumah tidak hanya satu, kebetulan aja. Yang di pinggir jalan itu saya sewakan ternyata dapat duitnya banyak loh. Betul itu? Bagi dong. Jangan ngomong dari Sunan Santri nggak bagi dong. Zakatnya keluarin. Insya Allah gitu ya. Nah jadi dengan bekerja keras kita ngumpulkan duit, kemudian kita bikin aset. Contohnya apa? Beli rumah, nanti disewakan. Apalagi kalau kamu beli kos-kosan, satu tempat kos itu sekarang bayarnya 500.000 kira-kira ya, 300, 500, 1,5 juta. Tapi ya, yang penting sekarang penjenengan pelajari Al-Quran. Iya betul. Ya, Iya. nggak usah mikir aset-aset itu khusus Pak Muftijaya. Iya. Tetap semangat terus. Ya, dilanjut ya. Itu hanya sebagai gambaran bahwa seperti itu. Nah, gitu kan. Jadi kita tidak menyerah karena Allah itu akan memberikan jalan selama kita itu tadi bersyukur, bekerja dengan itu, dengan melaksanakan seperti petunjuk-petunjuknya. Ke masjid, wayatan jadi masjid gitu ya. Terus pokoknya yang biasa-biasa tapi yang baik-baik. Insya Allah nanti memberi petunjuk pada kita. Pak Mukti nggak menyadari bahwa ternyata rumah itu menjadi aset yang bisa nyekolahkan anak. Pak Mukti punya anak. Sekolah itu Pak Mukti nggak bayar. Yang bayar siapa? Rumah. Karena apa? Rumahnya disiwake setahun bisa membayar SPP semesteran gitu. Itulah karena Allah ya. Jadi neng rumah bekerja dengan keras, dengan rajin, nggak usah macam-macam, hati-hati. Kalau ada waktu dihitung zakatnya kalau besar. Itu betul Pak Nasir. Saya nggak pernah hitung zakat, saya nggak pernah. Yang hitung istri. Jadi gitu, yang nyerahkan istri. Saya nggak pernah hitung. Gitu. Nah, istri saya digaji berapa setiap bulan? Nggak saya gaji. Kalau saya misalnya dapat duit, gitu, kerjaannya kan rame ya. Syuting, kalau syuting itu kan acaranya pagi sampai malam terserah yang punya acara ya. Nah itu misalnya kita berangkat, anak-anak di rumah diurusi istri lah, kita kan berangkat lebih awal, maka saya tuh gonjagan itu beli mie instan tuh sak kerdus itu saya kasihkan di tempat tapi masak. gini Pak, Iya. untuk sekelas beliau ini menghafal Al-Quran, mohon bisa dicerahkan terkait dengan hafalan Quran. Jadi jangan sampai melebar ke mana-mana. Iya, oke, betul Saya lah. khawatir itu mindsetnya beda. Oh, iya. Dia misalnya terus kerja, jangan. Jangan. Jadi hafalan Al-Quran tetap semangat gitu. Iya, iya. Oke, dilanjut. Iya. Oke. Nanti Allah akan nuntun antum semua. Yang nuntun Allah bukan siapa-siapa. Bukan siapa. Hafalin Betul. Al-Quran yang benar. Iya. Allah akan tuntun. Mau apa pakai, terserah Allah. Pasti Allah akan tuntun. Tapi yang jelas, antum semua tenangan semua berbenah. Maka tenangan dengan dasar perintah Allah, maka Allah akan menentukan. Setuju tak? Iya. Tidak usah melebar ya, jangan Nggih, sampai nggih. itu hanya sekilas info, jangan sampai menjadi mindset antum semua bahwa harus bekerja dan sebagainya. Jangan dulu. Jangan dulu. Nah, ini betul. Ini tadi yang menceritakan kehidupan saya, nggih. Jadi saya tidak hanya memberi gambaran jenengan semua. Memberi gambaran bahwa kehidupan Pak Mukti seperti itu. Tapi ingat ya, ketika Pak Mukti itu remaja, jangan lupa juga sama kan. Dulu masih sedikit ya. Dulu Pak Mukti pernah juga mengenyam di pondok. Pondoknya Jam Sare situ. Walaupun cuma sebentar. Karena apa?
saya ikut Pak D di sini, tempatnya sempit, saya terus keluar. Pak D saya keluar aja karena tempatnya sangat sempit. Saya tidur bersama Vespa, di ruang tamu kan nggak enak ya. Nah, kalau saya keluar kos-kosan, tapi saya tidak ngekos di tempat yang biasa, tapi di Pondok Jamsaren situ dekat. Jadi sekolah biasa, kalau pagi, kalau malam di situ. Nah gitu. Termasuk saya itu ya santri sing nggak pinter ya, jadi santri cuma biasa aja, ngikut-ngikutan ya. Nah, alhamdulillah kita mendapatkan petunjuk. Nah, kemudian yang lain lagi bahwa anak-anak. Oh, udah malam. Oke, ya udah guys, sebentar lagi saya tutup. Nah, ini karena kita adalah temanya tentang agama, maka Pak Mukti juga ketika di Mojosongo, ketika remaja sudah beristri di sana, saya aktif di dalam remaja masjid untuk bisa memakmurkan masjid. Dengan tema itu ternyata Allah mempermudah kehidupan saya. Tanpa usaha untuk ngelamar kerjaan di rumah, kita sudah kedatangan tamu untuk berusaha dengan saya, minta jasa-jasa saya. Nah mungkin itu ya adik-adikku semuanya. Jadi ini hanya pengalaman Pak Mukti ya. Jadi saya bukan memotivasi untuk seperti Pak Mukti, tidak. Kita hanya menceritakan pengalaman hidup. Kemudian Pak Mukti anaknya ada 4, itu adalah sebuah tema dengan kehidupan jenengan semua. Pak Mukti ilmu agamanya memang dulu hanya biasa-biasa, tapi ingin menjadi terbaik. Maka anak saya yang keempat sama dengan jenengan, sekolahnya di SD Quranic School Dewan Dakwah. Alhamdulillah. Jadi cita-cita Pak Mukti akan diwujudkan kepada anak-anaknya. Nah mungkin sama dengan jenengan, besok mau jadi Pak. Semuanya itu selama kamu bersama Allah itu akan dipermudah jalan hidupnya. Apapun alasannya tetap di situ. Insya Allah Allah memberikan kehidupan. Seperti saya sendiri menyadari bahwa Allah itu segalanya. Pak Mukti bisa berhaji bukan karena kepandaian saya, bukan karena sebab saya. Ternyata Allah memberikan rezeki yang banyak, halalan thayyiban. Jadi tujuan kita adalah rezeki yang halal. Karena setiap rezeki yang halal, kita nanti akan dipertemukan dengan orang-orang baik seperti hari ini, insya Allah. Demikian ya adik-adik. Terima kasih untuk isi waktu. Nanti suatu saat kalau saya ketemu dengan yang agenda baru lagi ya seperti tadi. Semoga nanti kita bisa saling memberi semangat, motivasi. Pak Mukti di rumah jualan alat multimedia. Kalau jenengan mau tahu ilmu, tahu ingin kursus, boleh privat ke saya, akan saya berikan ilmu. Karena Pak Mukti pernah mendirikan kursus video syuting. 4 diantaranya atau 3 atau 4 siswa saya bisa bekerja di TATV. Ya, kalau saya ilmu-ilmunya didapat dari Solo Pos. Koran Solo Pos itu ada pelajaran yang banyak. Saya selalu ikut pelatihan walaupun sampai tidak saya gunakan. Jadi dari koran, dari nulis sampai ending itu Pak Mukti tahu, layoutnya tahu, desainnya tahu, macam-macam. Cara menjadi penulis yang profesional tahu. Tapi memang saya bukan wartawan, tapi ilmunya ada. Seperti Pak Zainal itu juga ingin tahu, pengen syuting yang live gitu. Ya. Demikian. Jadi Allah ilmunya sangat banyak dan kita hanya mendapatkan sedikit ilmu. Dengan sedikit ilmu saja bermanfaat. Maka doa kita benar, tidak perlu titel tinggi-tinggi. Intinya satu ilmu bermanfaat akan menghidupi kita. Salah satunya apa? Teman masjid saya namanya Pak Witono, jual bakso idola. Wah, masya Allah. Hebat, terbesar di Mojosongo dan dikenal, dicari di Google ada ya. Itu teman sepermainan saya dan berhaji berulang kali hanya karena apa? Bakso. Dia dulu kerja di perbankan, semacam perbankan itu, simpan pinjam itu, keluar karena suatu dipercaya oleh kantornya sampai ketembak karena ngerti nih itu mbak uang banyak itu. Ada perampokan, dia ketembak tangannya itu. Kalau nanti aksi kan iyalah ada salah satu jamaah kita yang bekas ya, itulah karena memang Allah memberikan jalan kehidupan terbaik bagi kita, bagi yang kita selalu bersyukur mendekat padanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.